Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwanida SPD, Kepala SD 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Izinkan saya menampilkan praktik baik kepemimpinan pembelajaran oleh kepala sekolah yang terkait kegiatan gelisah Gerakan Literasi Bahasa Daerah di SD 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai. SD Negeri 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu sekolah dasar yang cukup tua di Kabupaten Sinjai yang berdiri sejak tahun 1980. SD Negeri 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai adalah salah satu sekolah yang berada pada gugus 3 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. SD Negeri 149 Tokinjong, Kabupaten Sinjai berada di Kelurahan Balang Lipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak pada daerah perkotaan dengan keragaman kondisi sosial budaya masyarakat. Jumlah murid pada tahun ajaran 2023 sampai 2024 sebanyak 63 murid. Lokasi sekolah di pinggiran kota ini menyebabkan beragamnya latar belakang dari peserta didik dan orang tua, baik dari segi adat maupun suku dan budaya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu upaya untuk menggiatkan kembali literasi bahasa daerah yaitu dengan cara melalui kegiatan gelisah Gerakan Literasi Bahasa Daerah di SD 149 Tokinjong. Bersama dengan warga sekolah, kami berdiskusi untuk merevitalisasi kembali aksara Lontara bahasa Bugis dalam bentuk kegiatan literasi terstruktur yang merupakan upaya dalam melawan degradasi mata pelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan. Gunanya untuk mencegah hilangnya ingatan generasi muda atas penggunaan bahasa daerah, mengingat minat anak untuk mempelajari bahasa daerah ini sangat minim. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan murid dan tingkat pencapaian murid, serta mencerminkan karakteristik murid yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, saya melihat khusus pembelajaran bahasa daerah di SD 149 Tokinjong memiliki perbedaan dalam berbagai aspek di mana pembelajaran yang guru laksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini dapat ditujukan dengan rendahnya motivasi belajar yang berdampak pada hasil belajar murid yang rendah. Selain hasil belajar bahasa daerah yang rendah, sebagian besar murid tidak memiliki pengetahuan terhadap budaya lokal setempat. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bahasa bangsa yang perlu dilestarikan. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, bahasa daerah menghadapi berbagai tantangan serta pergeseran bahasa, kurangnya minat murid dan minimnya dukungan dari berbagai pihak. Ada beberapa alasan mengapa program gelisah ini perlu dilakukan, karena dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Kita semua harus menjaga untuk melestarikan bahasa daerah ini dan melestarikan bahasa ini agar dapat terus digunakan dan dipelajari oleh generasi penerus sejak dini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bahasa daerah Bugis tetap lestari dan tetap menjadi ciri khas dan identitas budaya Sulawesi Selatan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Dalam praktik baik ini, saya selaku Kepala Sekolah SD 149 Tokinjong memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program
ini dengan kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid, serta mengenalkan budaya lokal. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar bahasa daerah murid, pembelajaran sifatnya monoton dan berpusat pada guru serta tidak memperhatikan kebutuhan murid, penggunaan sumber belajar hanya mengandalkan buku, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, rendahnya pengetahuan murid membaca dan menulis menggunakan huruf lontara, dan rendahnya pengetahuan anak terkait budaya lokal. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu memilih model kegiatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga murid termotivasi dalam belajar, menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dalam merespon kebutuhan belajar murid, meningkatkan hasil belajar murid melalui penugasan yang beragam utamanya membaca dan menulis dengan menggunakan huruf lontara atau huruf bahasa daerah. Kemudian terakhir adalah menumbuhkan cinta budaya lokal dalam diri masing-masing murid. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kegiatan atau program ini adalah kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, orang tua siswa, dan murid itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar bahasa daerah murid, pembelajaran sifatnya monoton dan berpusat pada guru serta tidak memperhatikan kebutuhan murid, penggunaan sumber belajar hanya mengandalkan buku, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, rendahnya pengetahuan murid membaca dan menulis menggunakan huruf lontara, dan rendahnya pengetahuan anak terkait budaya lokal. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu memilih model kegiatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga murid termotivasi dalam belajar, menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dalam merespon kebutuhan belajar murid, meningkatkan hasil belajar murid melalui penugasan yang beragam utamanya membaca dan menulis dengan menggunakan huruf lontara atau huruf bahasa daerah. Kemudian terakhir adalah menumbuhkan cinta. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan rekan guru untuk memilih metode dan media pembelajaran. Merancang kegiatan program yang inovatif dan menarik sehingga murid termotivasi dalam belajar. Kemudian melaksanakan program yang sudah dirancang. Setelah menerapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tahap selanjutnya adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam program kegiatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan rekan guru untuk memilih metode dan media pembelajaran. Merancang kegiatan program yang inovatif dan menarik sehingga murid termotivasi dalam belajar. Kemudian melaksanakan program yang sudah dirancang. Setelah menerapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tahap selanjutnya adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam program kegiatan.
Kegiatan gelisah gerakan literasi bahasa daerah ini dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 sampai 7.30 atau 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Murid di kelas 1 sampai 6 duduk santai bersama di depan kelas dipandu oleh guru untuk belajar bersama bahasa Bugis. Di awal kegiatan, guru melakukan SBQ, kemudian memperkenalkan aksara lontara kepada murid dengan menggunakan media sederhana yang dibuat oleh guru. Kemudian guru mengulang sampai murid bisa mengenali huruf aksara lontara dan siswa terlihat sangat antusias dalam belajar karena kegiatannya di luar kelas dan secara bertahap siswa mulai memahami huruf aksara lontara tersebut umumnya bagi murid kelas rendah. Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini adalah guru yang berkompeten di bidangnya, kemudian media pembelajaran bahasa daerah yang dibuat oleh guru itu sendiri, kemudian lingkungan sekolah dan orang tua siswa. Setelah dilaksanakan kegiatan gelisah yang diintegrasikan dengan kearifan lokal, berdasarkan observasi dan penilaian yang sudah dilakukan oleh guru, dampaknya dapat dilihat dari antusias murid dalam mengikuti kegiatan ini. Murid merasa senang, gembira dalam mengikuti kegiatan. Faktor keberhasilan terletak pada cara guru mengajar dan menggunakan media atau sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga murid terlihat aktif dan antusias dalam melaksanakan kegiatan. Begitu pula dengan peran orang tua siswa sebagai sumber belajar. Program kegiatan gelisah ini adalah praktik baik literasi bahasa daerah yang menyenangkan bagi murid, yang dapat dilaksanakan dengan mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Media yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Selain itu, sebagai guru juga harus tetap meningkatkan kemampuan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Saya sangat mengapresiasi program kegiatan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 149 Totinjong karena dapat menumbuhkan motivasi murid dalam belajar bahasa daerah. Saya sangat mengapresiasi program kegiatan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 149 Tokinjong karena dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan membaca dan menulis bahasa daerah. Demikianlah program kegiatan gelisah gerakan literasi bahasa daerah dengan mengintegrasikan dengan budaya lokal yang telah saya laksanakan di sekolah. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan kepala sekolah dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.